Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rina Maulani Nasution dengan NIM 21053033 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang materi RPS Pertemuan 3, yaitu fungsi dan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan kedudukannya sebagai pemerintah pusat. Pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zur Afdal MPD. Disimak ya dan selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Rina Maulani Nasution. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya akan menjelaskan tentang materi, fungsi, dan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan kedudukannya dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 submateri. Yang pertama, pengertian Bank Indonesia. Yang kedua, fungsi Bank Indonesia. Yang ketiga, tugas Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia sebagai lender of the reserve. Yang kelima, kebijakan nilai tukar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian dari bank. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian Bank Indonesia itu sendiri adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Status dan kedudukannya adalah sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yang diarahkan untuk mencapai stabilitas dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Berikut beberapa tujuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yang diarahkan untuk mencapai stabilitas dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa tujuan Bank Indonesia. Yang pertama, stabilitas nilai mata uang. Salah satu tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Bank Indonesia berusaha untuk mengendalikan inflasi agar tetap dalam kisaran yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ini mencakup pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan pasar modal guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat merugikan ekonomi. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan moneter. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter. Ini mencakup pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan instrumen kebijakan lainnya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan mempengaruhi tingkat inflasi. Yang keempat, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bank dan lembaga keuangan non-bank. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi secara sehat dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kelima, pemeliharaan keamanan dan kesehatan sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesehatan sistem pembayaran di Indonesia. Ini mencakup pengawasan terhadap bank-bank yang terlibat dalam clearing dan penyelesaian transaksi pembayaran. Yang keenam, pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia memiliki peran dalam mengelola cadangan devisa negara. Cadangan devisa digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri. Yang ketujuh, pemberdayaan ekonomi. Bank Indonesia juga berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusivitas keuangan, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang strategis. Yang kedelapan, pengembangan sistem keuangan syariah.
Sebagai respons terhadap perkembangan keuangan syariah, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, termasuk bank syariah dan instrumen keuangan syariah lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan materi yang ketiga, yaitu tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengendalian moneter, pengaturan dan stabilitas nilai rupiah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun tugas utama Bank Indonesia melibatkan kebijakan moneter untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Tugas pokok Bank Indonesia tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 bahwa Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Tugas pokok tersebut dirinci lagi menjadi yang pertama sebagai bank sirkulasi Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah. Yang kedua, sebagai bank sentral, Bank Indonesia adalah bank pusat bagi bank-bank lainnya, di mana dalam urusan perbankan dan pengkreditan Bank Indonesia bertugas antara lain: yang pertama, membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank. Yang kedua, mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Yang ketiga, menetapkan tingkat dan struktur bunga. Yang keempat, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kelima, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang keenam, menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu Bank Indonesia sebagai lender of last resort. Lender of last resort adalah peran khusus yang diemban oleh Bank Sentral untuk memberikan pinjaman darurat kepada lembaga keuangan yang menghadapi kesulitan likuiditas. Ini bertujuan untuk mencegah potensi kegagalan sistemik yang dapat merugikan stabilitas keuangan. Adapun tujuannya adalah Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memberikan likuiditas tambahan pada lembaga-lembaga keuangan yang pada kondisi normalnya sulit untuk mendapatkan pinjaman di pasar keuangan. Bank Sentral berperan penting dalam mengendalikan krisis keuangan dengan menyediakan dana tambahan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menghadapi tekanan likuiditas. Hal ini dapat menghentikan penyebaran krisis dan menjaga kepercayaan pada sistem keuangan. Pinjaman darurat yang diberikan oleh Bank Sentral biasanya disertai dengan syarat-syarat tertentu, termasuk tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar normal. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong lembaga keuangan untuk mencari solusi jangka panjang terhadap masalah likuiditas mereka. Sebelum memberikan bantuan likuiditas, Bank Sentral seperti Bank Indonesia. Materi terakhir adalah kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar adalah suatu pendekatan yang diterapkan oleh otoritas moneter seperti Bank Sentral untuk mengelola atau mengatur nilai tukar mata uang nasional. Nilai tukar merupakan harga relatif antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah dalam memahami dan mengerti fungsi serta tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter serta kedudukannya dengan pemerintahan pusat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Untuk fungsi dan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai bank sentral dan otoritas moneter di Indonesia. Tugas utamanya adalah melibatkan pengaturan dan pelaksanaan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan nilai mata uang, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengatur uang serta menyelenggarakan sistem pembayaran. Kedudukan dengan pemerintahan pusat. Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Walaupun independen,
Bank Indonesia tetap berkoordinasi dengan pemerintahan pusat, terutama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional. Pelaksanaan kebijakan moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan instrumen-instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan intervensi di pasar valuta asing. Pemberian dukungan pada pembangunan ekonomi. Nah, selain menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ini dapat melibatkan penyediaan likuiditas, fasilitas kredit, dan kebijakan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Koordinasi dengan pemerintahan. Meskipun Bank Indonesia adalah lembaga independen, koordinasi dengan pemerintah sangat penting. Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh untuk mencapai tujuan-tujuan nasional, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, Bank Indonesia bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Bank Indonesia secara rutin memberikan laporan dan komunikasi publik untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kebijakan dan langkah-langkah yang diambil. Dengan memahami peran, fungsi, dan kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, kita dapat mengakui betapa pentingnya peran ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi dan kerjasama yang baik antara Bank Indonesia dan pemerintahan pusat menjadi kunci dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Kalau ada materi yang kurang, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu kita semua. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.